Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kalau biasa pada Sabtu pekan ketiga pada subuh kita mempelajari Tauhid Muyasar, karena beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka di sini saya ingin membacakan beberapa hadis ya berkenaan dengan puasa Ramadan. Berikut syarah atau penjelasannya secara ringkas ya. Ini hadisnya banyak sih, ya memang banyak, cuman insya Allah saya coba sesampainya saja. Maksudnya tidak semua dibacakan, yang penting sebagian besarnya tersampaikan ya. Baik, ada beberapa hadis yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah tentang keutamaan puasa Ramadan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, akulah yang akan sendiri membalasnya. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala semua amal anak Adam adalah untuknya atau kembali kepada anak Adam, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Ada beberapa tafsir dari para ulama ya. Tafsir yang pertama adalah bahwa semua amal anak Adam itu bisa dan berpeluang dilakukan karena anak Adam, jadi karena manusia. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu dilakukan biasanya li, yakni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kok untuk amal-amal selain puasa itu berpeluang dilakukan karena manusia seperti karena riya ya, sedangkan untuk puasa itu pada umumnya lillah karena Allah? Karena amal-amal yang lain selain puasa itu kelihatan prakteknya, kelihatan wujudnya. Salat misalnya ada kegiatan yang dilakukan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud ya, sehingga karena kelihatan memungkinkan terjadinya atau dilakukan karena manusia ya, timbul riya di situ karena kelihatan prakteknya. Sedekah misalnya, karena ada sesuatu yang dia keluarkan, harta yang dia keluarkan, dan itu kelihatan, maka juga sama memungkinkan dilakukan karena manusia karena kelihatan prakteknya. Umroh, haji kelihatan ya, maka memungkinkan dilakukan karena manusia. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu pada umumnya yakni lillah, karena Allah. Kenapa? Karena nggak kelihatan prakteknya. Kita tidak bisa membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak. Misalnya ketika seorang sedang melakukan puasa sunnah ya, itu kan nggak kelihatan prakteknya
ya. Dan semua puasa ini nggak kelihatan prakteknya, hanya niat dalam hati dan menahan diri dari hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, nggak kelihatan ya. Sehingga karena nggak kelihatan prakteknya ya, peluang terjadinya riya pada puasa sangatlah kecil. Oleh karenanya kata Allah, fa innahu li, pada umumnya puasa itu li, yakni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kelihatan prakteknya. Apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa kan nggak ada, selain hanya menahan diri dari hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua ya, adalah kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam lahu, baginya atau untuknya di sini, yakni illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, sesungguhnya puasa bagiku atau karenaku ya, adalah penyandaran sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan yang disandarkan itu. Ketika puasa disandarkan kepada Allah, sedangkan amal-amal selain puasa disandarkan kepada manusia, menunjukkan kelebihan ibadah puasa dibanding amal-amal yang lain ya, dibanding amal-amal yang lain. Jadi dalam bahasa Arab ini disebut dengan idhofatut tasyrif, penyandaran sesuatu yang menunjukkan kelebihan, keutamaan yang disandarkan itu. Sama seperti ketika Ka'bah disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Meskipun semua masjid adalah rumah Allah, tetapi ketika Ka'bah disebut secara lebih khusus rumah Allah, maka menunjukkan kelebihan Ka'bah dan Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Sama seperti ketika bulan Muharram disebut dengan bulan Allah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah, Muharram. Nah, di sini Muharram disebut dengan bulan Allah, menunjukkan kelebihan bulan Muharram ya dibanding bulan-bulan yang lain. Maka ketika puasa disandarkan kepada Allah, sedangkan amal-amal yang lain disandarkan kepada manusia, menunjukkan kelebihan puasa dibanding amal-amal yang lain. Ini tafsir yang kedua dari para ulama. Ada juga yang menafsirkan ya. Ini jelas ya Pak ya, maksudnya maksud yang saya sampaikan ya. Jadi ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, menunjukkan kelebihan sesuatu itu dibanding yang lain, karena disandarkan, dihubungkan kepada Allah. Fa innahu li ya. Tafsir yang ketiga adalah bahwa pada hari kiamat ya, manusia dan kita saja sebelum masuk ke, yakni ketika masuk ke alam kubur saja ya, manusia tidak membawa harta ya, tidak membawa harta, dinar, dirham, uang, harta benda. Yang dia bawa adalah amal. Demikian pula nanti pada hari kiamat ketika menghadap Allah, dia tidak membawa harta, dinar, dirham, uang atau harta benda lainnya. Yang dia bawa adalah amal. Yang dia bawa adalah amal. Ketika seseorang punya kezaliman kepada orang lain ya, pernah merampas harta orang lain, mengambil haknya, mendolimi, menganiaya orang lain, merendahkan kehormatan orang lain ya, pokoknya melakukan kezaliman kepada orang lain, dan pada hari kiamat akan dikisos ya, akan dilakukan pembalasan. Dan karena tidak ada harta untuk membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, yang ada adalah amal, maka diambillah dari amal solehnya. Dari sholat diambil, dari sedekah diambil, termasuk dari umroh, dari haji, dan amal-amal yang lain diambil ya. Sehingga ketika banyak kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, maka semakin bisa habislah amalnya. Nah, ada amal yang tidak diambil buat membayar kezaliman kepada orang lain, itulah puasa ya, karena puasa itu ya, karena Allah untuk, tidak untuk manusia, tidak dipakai buat membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain ya. Jadi tidak dipakai buat membayar kezaliman kepada orang lain,
karena ini untuk Allah. Lalu bagaimana kalau masih ada kezaliman kepada orang lain yang belum dibayarkan? Ya, sedangkan amal yang lain sudah habis, sudah dipakai buat membayar. Kata ulama, Allah yang nanggung. Nanti Allah yang bayarin. Ini karena ibadah puasa. Ya, di antara keutamaan puasa menjadikan Allah yang menanggung kekurangannya. Nah, itulah maksud fa innahu li, dan masih banyak tafsir yang lain. Ya. Jadi kalau sudah diambil dari amal seseorang untuk membayar kezaliman yang dia lakukan pada orang lain, dari sholatnya, dari sedekahnya, dari amal-amal yang lain, ya, maka untuk puasa tidak diambil, karena puasa ini untuk Allah. Dan kalau masih ada kekurangan yang belum dibayarkan, maka Allah yang nanggung. Nah, ini maksud fa innahu li menurut sebagian ulama, ya. Maksud pernyataan Allah ini, yang menurut sebagian ulama, ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan buat orang yang berpuasa, ya. Karena Allah tidak sebutkan apa pahalanya, berapa pahalanya, menunjukkan besarnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Dzul Fadlil Azim, yang memiliki karunia yang besar, yang maha kaya, ya. Maka pahalanya nggak tanggung-tanggung, ya. Pahalanya sangat besar. Perumpamaannya seperti seorang misalnya meminta kepada tukang, misalnya, tolong buat saya rumah yang rapi, yang layak, yang menarik, yang bagus. Nanti setelah selesai saya akan kasih, tenang aja. Dari seorang yang kaya, maka tentu, ya, bayaran yang diberikan kepadanya sangat besar sekali. Tenang aja, nanti saya akan kasih. Apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, memiliki karunia. Maka bayaran dan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan yang enggak tanggung-tanggung, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, termasuk di sini bersabar adalah orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa dilatih untuk bersabar. Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung, menunjukkan besarnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan buat orang yang berpuasa. Ya, karena besarnya pahala, ya, maka dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa banyak pahala dan dengan membawa banyak bekal. Ya, karena kita tahu perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang, di mana seseorang di alam kubur ada yang sudah, ya, puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Perjalanan yang sangat panjang, maka dia butuh bekal yang banyak agar dia nyaman di perjalanan itu. Kalau bekalnya sedikit, ya, sama seperti dalam kehidupan dunia saja. Ketika kita ingin safar kemana, perjalanan yang panjang, kita butuh bawa banyak bekal agar nyaman di perjalanan. Ketika lapar tinggal makan, ketika haus tinggal minum, ketika mungkin kendaraannya mogok tinggal diservis, karena bawa bekal yang cukup. Tapi kalau bekalnya tidak cukup, pas-pasan apalagi kurang, maka harus siap menyesal. Ya, kalau di dunia masih banyak yang mau bantu, tinggal di telepon mungkin bantu. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, ya kita sendirian hanya dengan amal kita. Maka Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal dan membawa pahala yang sebanyak-banyaknya. Makanya dalam hadis lain disebutkan man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari memperoleh kebaikan, keutamaan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang sangat-sangat haram. Baik, lanjutan hadis ini, wasiyam junnah. Puasa itu perisai atau tameng biasa dilakukan, yakni dimiliki oleh seorang yang berperang untuk melindungi dirinya dari sesuatu yang berbahaya, dari serangan musuh. Dan tidak ada yang lebih berbahaya bagi seseorang dari masuk ke dalam neraka, ya, yang sangat panas sekali apinya. Ya. Maka orang yang berpuasa seakan-akan punya tameng, punya
perisai dari masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena puasa sendiri memberikan syafaat pembelaan kepada pelakunya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang lain, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat pembelaan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yang usia puasa akan berkata, Rabbi mana'tu ta'am wa syarab fasyaffi'ni fihi. Ya Rabbi, dulu ketika di dunia saya cegah dia dari makan, saya cegah dia dari minum, izinkan saya bela dia. Karena puasa ini amal yang utama, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka syafaatnya diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima. Si fulan harus dihukum mati. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang berdiri memberikan pembelaan kepada hakim, ya. Wahai hakim, jangan berikan keputusan atau hukuman mati kepadanya, karena dia punya kebaikan ini, punya kebaikan itu, punya jasa ini, punya jasa itu, ya. Tolong jangan diberikan putusan mati kepadanya. Sedangkan orang ini orang yang mulia di hadapan hakim, kata-katanya didengar. Akhirnya, ya, karena orang ini sebenarnya mulia di hadapan hakim, maka pembelaannya pun diterima. Seperti inilah, ya, ini puasa akan memberikan pembelaan kepada pelakunya, ya, jadi enggak masuk ke dalam neraka, ya. Maka bergembiralah orang yang berpuasa dan beruntunglah orang yang berpuasa kan dibela oleh puasa, ya, oleh puasa. Menunjukkan kalau seorang tidak berpuasa nggak ada yang bela dia, ya, nggak ada yang membela dia. Demikian pula Al-Quran juga akan memberikan pembelaan. Kalau nggak baca Al-Quran juga nggak dibela, ya. Dan junnah di sini juga di samping sebagai perisai dan pelindung atau tameng dari masuk ke dalam neraka, juga dari hal-hal yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Itulah perbuatan maksiat, ya. Karena orang yang berpuasa dilatih menahan diri, dan puasa pun disyariatkan agar seorang punya pengendalian diri, tidak mudah mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, biasanya mengajak, mendorong pemiliknya untuk melakukan kemaksiatan. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti, ya. Nah, pada umumnya nafsu mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat, ya. Nah, ketika seorang berpuasa dilatih untuk nahan diri, nahan nafsunya, sebagaimana dia nahan diri dari yang diinginkan oleh nafsunya, termasuk makan, minum, dan syahwatnya. Maka ketika dia mampu menahan dirinya, ya, dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, ya, dari makan, minum, dan syahwatnya, demikian pula ketika nafsu mendorongnya untuk berbuat maksiat pun dia bisa nahan diri, ya. Dia tidak mau memperturutkan hawa nafsu. Nah, inilah kenapa puasa, yakni target atau ujungnya adalah menjadikan seorang bertakwa, ya. Karena dalam puasa dilatih untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun berat seperti halnya puasa. Dilatih untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesuai dengan selera hawa nafsunya, dilatih. Maka orang yang berpuasa dekat kepada ketakwaan, sehingga kata Allah la'allakum tattaqun, menunjukkan bahwa kalau seorang tidak berpuasa, untuk menjadi orang yang bertakwa sangatlah sangatlah berat, karena tidak melatih dirinya. Sehingga puasa merupakan bulan di mana hamba-hamba Allah dilatih dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dipersiapkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Allah mendidik hamba-hambanya, melatih hamba-hambanya agar mereka menjadi orang yang bertakwa, dan menunjukkan apa? Allah menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, ya. Dia ingin hamba-hambanya masuk ke dalam surga, sedangkan surga telah ditetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah arahkan hamba-hambanya bagaimana caranya mereka bisa bertakwa. Maka dia syariatkan yang namanya puasa. Oleh karenanya puasa disyariatkan di
setiap zaman dan setiap generasi, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi umat-umat terdahulu juga disyariatkan dan tidak mansukh hukumnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana generasi sebelum kalian juga sama diwajibkan berpuasa. Nah ini. Kemudian dalam puasa, ya, kita bukan hanya dituntut untuk menahan diri dari makan, dari minum, ya, dari mendatangi syahwat, ya, tetapi kita juga dituntut untuk nahan lisan dan nahan anggota badan. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in sabbahu ahadun aw qatala. Kalau ketika sedang berpuasa tiba-tiba ada wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Hadis sebelumnya, apabila kalian berada pada hari ketika kalian berpuasa, fala yarfud, maka jangan berkata kotor, menunjukkan jaga lisan. Wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak. Kalau perkataan kotor, berteriak-teriak saja disuruh kita nahan diri, apalagi yang jelas-jelas keharamannya seperti dusta, seperti ghibah, seperti namimah, ngadu domba, seperti menghina, mencela, memaki orang lain, harus lebih ditahan lagi. Ya, karena puasa bukan hanya nahan diri dari makan nih, tapi juga nahan lisan. Jangan berkata kotor aja disuruh berhenti. Ya, apalagi yang kalimat-kalimat yang jelas dosanya, termasuk dosa-dosa besar seperti yang tadi disampaikan. Bukan hanya diminta untuk fa insab bahu ahadun aw qatalah. Nah di sini ketika ada orang yang mencaci maki, ketika ada orang yang mencaci maki dia, ya, aw qatalahu, atau mengajaknya bertengkar dan berkelahi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyakul, maka sampaikan kepada orang yang tersebut, ya, dan ucapkan oleh dia juga, inni mru'un shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Pernyataan ini, ya, ini untuk pertama buat orang yang berpuasa nahan, karena lagi puasa, saya sedang puasa. Jangan membalas caci makian orang yang mencaci maki dia, ya. Juga agar orang yang disampaikan kalimat ini berpikir, pantas enggak orang yang sedang berpuasa diajak membalas caci makian, enggak pantas. Maka kalimat ini, ya, meskipun tidak secara langsung mengatakan jangan balas, jangan ladeni, tapi di sana terdapat perintah untuk nahan. Ya, dan inilah menunjukkan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau juga bersabda, atau ketika kalian sedang puasa tiba-tiba ada orang yang mengajak bertengkar, berkelahi, seperti remaja-remaja, ya, kadang diajak tawuran, mudah tersulut emosinya, ya, enggak, istilahnya bukan laki-laki kalau sampai tidak membalas, dianggapnya seperti itu, akhirnya dia pun, ya, meladeninya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Dan lafaz lain ini dengan tegas, yakni ulangi lagi, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ya, menunjukkan bahwa orang yang sedang puasa jangan meladeni orang yang mencaci maki dia, dan jangan juga meladeni orang yang mengajaknya bertengkar atau berkelahi. Ya, karena dia sedang puasa, ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dituntut untuk nahan lisan, dituntut untuk nahan tangan, anggota badan, bukan hanya nahan diri dari makan, dari minum dan syahwatnya. Kemudian beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tangannya,
la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu 'indallahi min rihil misk yaumal qiyamah, lebih wangi di sisi Allah ya pada hari kiamat daripada wanginya minyak kasturi. Kira-kira apa faedah dari pernyataan ini? Apa Pak kira-kira faedahnya? Memberikan kabar gembira kepada orang yang berpuasa, yakni jangan khawatir kalau nanti ketika sedang berpuasa bau mulutnya berubah, mulutnya istilahnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya. Jangan khawatir karena nanti pada hari kiamat ya akan berubah menjadi sesuatu yang wangi, bahkan melebihi wanginya minyak kasturi. Jadi jangan khawatir. Jadi terdapat kabar gembira. Kalau lagi puasa jangan khawatir kalau nanti mulutnya bau. Karena pada hari kiamat akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi melebihi wanginya minyak kasturi. Dan ini diantara keutamaan amal soleh, menghasilkan, memiliki athar thayyibah, dampak yang baik, ya, pengaruh yang baik, sehingga akan diwujudkan menjadi aroma yang sangat wangi melebihi wanginya minyak kasturi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang mana dia pasti bergembira pada keduanya. Ya. Pada kapan? Pada saat kapan? Idza afṭara. Pada saat berbuka. Pasti orang yang berpuasa ya setelah sebelumnya lapar, setelah sebelumnya haus, kemudian dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, dia pasti bergembira ya. Makanan dan minum biasa saja juga bergembira, apalagi kalau disiapkan makanan dan minuman yang luar biasa, yang enak, pasti bergembira. Maka sebagaimana dia bergembira ketika berbuka ya, maka demikian pula dia akan bergembira pada saat kapan? Pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, farihah bisawmi. Dia akan bergembira karena membawa amal yang sangat berguna baginya, yaitu puasa, yang akan memberikan syafaat pembelaan kepadanya dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bergembira di tengah banyak manusia yang menyesal, kenapa dulu ketika di dunia saya tidak berpuasa, saya tidak ikuti kaum muslimin yang pada berpuasa, malah di pinggir jalan misalnya dia nggak malu sampai berbuka ya, ngopi, makan di siang hari ya, dia akan menyesal sejadi-jadinya ya. Sedangkan orang yang berpuasa bergembira sekali karena membawa amal yang menguntungkan untuknya, yang memberikan keselamatan baginya. Nah ini hadis yang pertama. Saya kira 3 hadis saja cukup. Ini karena kalau ini ada agak banyak hadisnya, tapi kalau saya sampaikan semuanya nggak keburu. Mungkin 3 hadis saja. Hadis yang pertama tadi ini, jadi hadis qudsi dan hadis nabawi. Dalam hadis tersebut ada hadis qudsi dari kalimat semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan sendiri membalasnya. Sampai di sini diskusinya. Selebihnya hadis nabawi. Hadis berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala. Apa maksudnya? Dia berpuasanya ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya lillah, ikhlas termasuk di dalamnya ya. Dia melaksanakan puasa karena perintah Allah. Dia melaksanakan puasa ingin mencari keridhaan Allah. Dia melaksanakan puasa agar dekat dengan Allah. Dia juga melaksanakan puasa agar mendapatkan pahala darinya berdasarkan kalimat wahtisaban, dan ingin mengharapkan pahala. Dan benar ketika seorang niat dari melakukan ibadah adalah mendapatkan pahala, karena Nabi SAW sampaikan demikian, wahtisaban, ihtisab yakni inginkan pahala ya. Maka orang yang seperti ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, ini diantara keutamaan puasa Ramadan dengan syarat niatnya ikhlas.
menunjukkan kalau niatnya tidak ikhlas. Misalnya dia berpuasa karena ikut-ikutan mayoritas lingkungan pada puasa, ya. Kalau sampai saya nggak puasa, apa kata orang-orang? Nah ini nggak ikhlas, dia nggak dapatkan keutamaan ini. Atau misalnya dia berpuasa karena ingin mendapatkan dukungan, karena dia sebentar lagi akan mencalonkan diri sebagai misalnya kepala desa kah, ya, sebagai bupati kah, ya, maka dia pun kemudian yakni berpuasa agar mendapatkan suara misalnya, maka nggak dapatkan keutamaan. Atau agar jaga image misalnya, ya, supaya citranya tetap baik di tengah masyarakat, akhirnya dia pun berpuasa. Kalau seperti ini niatnya, maka dia nggak mendapatkan keutamaan ini. Harus niatnya ikhlas, imanan wahtisaban, ya, baru kufiralahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini termasuk keutamaan puasa, menghapuskan dosa-dosa. Ya. Yang terakhir, hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa maksud keberkahan di sini? Ada yang tahu, Pak? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin ada lagi yang bisa lebih ini lagi, lebih dekat dengan makna syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kira-kira yang lebih tepat apa? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kira-kira yang lebih sesuai dengan kata. Kita harus tahu dulu apa makna berkah, baru kita nanti bisa sesuai. Berkah atau barokah dalam bahasa Arabnya artinya adalah ziyadatul khair wan nama, adanya tambahan kebaikan dan kelebihan. Yakni bulan Ramadan diberikan kelebihan dibanding bulan-bulan yang lain dengan, ya, amal soleh dilipat gandakan dari biasanya. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seseorang di bulan tersebut, dan banyak kelebihan-kelebihan seperti yang beliau sebutkan di dalam hadis ini, ya. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan durhaka di bulan itu. Nah, ini contoh mubarak. Amal soleh dilipat gandakan melebihi biasanya, ya. Faradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Hukumnya wajib. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain pintu-pintu surga, menunjukkan betul-betul hakiki dibuka, dan juga menunjukkan bahwa peluang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sangatlah besar. Ya, karena seorang dilatih melaksanakan perintah Allah, didorong untuk mengisi bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, malamnya dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya, didorong untuk bersedekah, maka peluang dan kesempatan untuk meraih surganya Allah sangatlah besar pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, abwabus sama. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan Ramadan juga pintu-pintu neraka ditutup. Bisa hakiki betul-betul ditutup, bisa juga menunjukkan bahwa kesempatan peluang untuk masuk ke dalam neraka pada bulan Ramadan sangatlah kecil dan sangat sempit. Kenapa? Karena wa tughlu fihi maradatus syayatin, setan-setan yang durhaka pada di dalam yang biasa membisikkannya berbuat maksiat. Pertama. Yang kedua, energinya juga sedang lemah karena dia sedang lapar, sedang haus, sehingga bisa dikatakan jarang ditemukan tawuran terjadi pada bulan Ramadan karena lagi lemes. Gimana mau, ya, jarang ditemukan, kecuali kalau mungkin dia lebih cenderung memperturutkan hawa nafsunya, ya. Hanya tinggal sudah setan yang durhaka dibelenggu, yang biasa ngomporin, bisikin berbuat maksiat dibelenggu. Yang kedua, energinya sedang lemah, kekuatannya sedang lemah, tinggallah hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya. Cuma kalau dia masih juga melakukan maksiat, berarti kecenderungannya kepada maksiat lebih besar, ya. Nah, ini keutamaan Ramadan, menunjukkan keberkahan.
dilebihkan dibanding bulan-bulan yang lain. Kata beliau juga, fihi lailatun hiya khairu min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Beribadah bertepatan malam tersebut maka melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun, ya. Dan ini kata ulama merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Dengan usia mereka yang pendek-pendek, umat akhir zaman usia pendek-pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dzalik." Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Ya, usianya pendek-pendek dibanding usia umat-umat terdahulu yang pada panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam saja berdakwah ke tengah-tengah kaumnya. Kata Allah, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim meninggalkan puasa Ramadan namun di samping dia orang yang malam akan menyesal sekali nanti pada hari kiamat, ya. Dan orang ini menunjukkan bahwa dia jauh juga dari ketakwaan, paling jauh, paling berat nantinya setelah Ramadan berlalu untuk jadi orang yang bertakwa. Karena ya setelahnya ketika puasa Ramadan tidak mampu dikerjakan, maka ketika ada perintah-perintahnya itu juga berat melakukannya. Ketika ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia paling berat untuk meninggalkannya karena tidak terlatih. Ya, dia paling mudah diajak berbuat maksiat. Maka kalau kita lihat ada orang-orang yang melakukan maksiat seperti mungkin istilahnya pencurian, begal, tawuran, itu karena dia tidak berpuasa, tidak dilatih tahan diri. Puasa itu supaya seorang punya pengendalian diri. Ketika nggak puasa, nggak punya pengendalian diri, paling mudah berbuat maksiat, paling mudah, gitu. Dan sebenarnya itu kalau dalam pemerintahan Islam, orang yang menampakkan terang-terangan ya diberikan hukuman dipenjarakan, gitu ya, dipenjarakan. Karena dia terang-terangan sebenarnya melakukan kemaksiatan ya di tengah orang-orang pada ibadah dan tidak menghormati orang yang berpuasa. Jangan sampai kebalik, hormati juga orang yang tidak berpuasa. Ya, ini istilahnya sesat ya. Nah itu sehingga orang ini orang yang malang, yang paling jauh dari ketakwaan, nanti akan menyesal sekali dan diberi hukuman penjara dalam pemerintah Islam. Dan pada hari kiamat disebutkan dalam hadis, orang yang tidak berpuasa, ya, Nabi SAW melihat satu kaum yang digantung dengan kaki di atas, kepala di bawah, rahangnya robek, mengucurkan darah. Maka beliau bertanya, siapa mereka ini? Disampaikan, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Ya, mereka berbuka di siang hari, mereka nanti akan pada hari kiamat akan disiksa dalam keadaan kaki di atas, kepala di bawah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Ya, seperti ini. Kalau siap ya silahkan, dan hidup di dunia hanya sebentar. Ya, lihat aja nanti kita ya sampai seperti itu. Baik, itu mungkin sekedar ya silahkan Pak. Kabut. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya, dia mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Ya. Masa yang panjang, hidupnya panjang sekali. Ya. Itu ketika sudah diangkat menjadi nabi mendakwahi kaumnya. Lalu kalau ditambah dengan ketika belum diangkat menjadi nabi, tinggal berapa? Maksudnya tambah berapa? Ya. Menunjukkan usianya panjang sekali orang-orang terdahulu. Dan orang kalau sudah usianya sampai ratusan tahun, 500 tahun saja usianya, dia punya banyak cerita tentang masa lalu. Ya, 200 tahun suasana di sini gimana, yang lalu bagaimana, 300 tahun yang lalu bagaimana, sepi, nggak ada orang, hanya hutan-hutan saja. Dan ceritanya lebih sahih ya daripada ya yang disampaikan bukan orang yang langsung menyaksikan. Seperti hanya dari buku-buku sejarah yang kadang ditambah ya, dibuat-buat. Nah, orang dulu betul-betul sampai ratusan tahun usianya. Maka ada sebuah riwayat Israiliyat
Riwayat Israiliyat ini kata ulama tidak mengapa disampaikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada riwayat Israiliyat kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israil wala haraj, silahkan sampaikan dari Bani Israil dan tidak mengapa, ya selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ada riwayat Israiliyat, ada nenek-nenek datang kepada Nabi Nuh alaihissalam mengadu karena anaknya yang meninggal muda. Maka Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepadanya, dalam usia berapa anak meninggal? Kata nenek-nenek tersebut, dalam usia 300 tahun. Ya. Maka disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahwa nanti setelah kita ada umat kaum yang usianya hanya 60-an sampai 70-an. Maka setelah disampaikan kepada nenek-nenek ini, ya, kata nenek-nenek itu, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya akan isi dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan isi dengan amal saleh penuh, gitu ya. Ya, menunjukkan usia orang terdahulu panjang-panjang, kita ya sebentar. Maka dengan usia yang sebentar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang kalau mereka memanfaatkan malam tersebut dengan amal soleh, dengan baca Al-Quran, dengan qiyam Ramadan, maka seakan-akan mereka ya diberi usia yang panjang yang mereka isi dengan amal soleh, melebihi orang yang mengisi waktunya selama 83 tahun dengan ibadah. Ya, maka ini kesempatan emas. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan keutamaan bulan Ramadan secara umum, maka dia adalah orang yang malang. Siapa orang yang malang? Yang masuk bulan Ramadan dia tidak manfaatkan, dia tidak isi dengan amal saleh, dia tidak ada peningkatan terhadap amalnya, ya. Dia jadikan Ramadan seperti bulan-bulan biasa, apalagi sampai naudzubillahi min dzalik meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sholat, ya itu orang yang sudah, ya nggak usah ditanya, ya sangat rugi sekali, ya sangat rugi sekali. Dia seakan-akan dia mau mengadakan perjalanan panjang, ya dia butuh bekal yang banyak, tapi ada bekal di sampingnya, saya nggak butuh, ya dia lewatin terus, yang ada dia akan menyesal. Seperti inilah orang yang melalui Ramadan tidak dia manfaatkan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama 3 hal, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh generasi terdahulu. Ada 3 hal. Pertama, minta disampaikan. Yang kedua, minta dimudahkan beramal soleh. Dan yang ketiga, minta agar amal yang telah dikerjakan diterima. Itu dicakup dalam doa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sallimna li Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena banyak orang juga yang nggak sampai ke bulan Ramadan, keburu ajal menjemput, dan ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Yang kedua, wasallim Ramadan lana, jaga Ramadan untuk kami agar kami dapat memaksimalkan. Karena banyak orang yang bertahun-tahun menjumpai Ramadan tapi dia tidak manfaatkan. Dan yang ketiga adalah kita minta kepada Allah agar setelah kita mengerjakan amal soleh, amal yang kita telah kerjakan diterima olehnya, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini mungkin 3 hadis saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, dan mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Terkait dengan keutamaan puasa, ya, apakah itu sama dengan puasa sunnah? Misalnya tadi kan puasa itu kan pahalanya untukku. Apakah itu hanya puasa Ramadan, apa termasuk puasa-puasa sunnah? Ya, baik. Dalam kaidah usulul fiqh, ya, bahwa sebuah lafaz yang datang secara mutlak dan umum maka diberlakukan kemutlakannya dan keumumannya. Maka ketika Nabi SAW tidak mengkhususkan dengan puasa Ramadan terkait dengan keutamaan puasa, maka berlaku juga untuk puasa sunnah juga. Bahwa puasa sunnah juga yakni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni itu bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti dia akan membayarkan kekurangan dari seseorang. Jadi berlaku juga untuk puasa sunnah. Karena lafaznya umum, kita berlakukan keumuman. Kecuali kalau disebutkan siam Ramadan maka dikhususkan. Jadi ini berlaku juga untuk puasa sunnah. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pertanyaan kita
bisa misalkan kita selama bulan Ramadan diikat Sangat dibiayai ya. tapi kita ada kenyataan di lapangan ternyata masih banyak orang-orang yang puasa itu masih minum es teh, kasih makan orang di luar padang siang-siang hari, itu gimana korelasinya? Maksudnya setan dekat aja kok masih bisa seperti itu, apalagi kalau bulan setelah Ramadan setan dilepas menjaga diri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan puasa Ramadan alhamdulillah di samping dia orang yang malam akan menyesal sekali nanti pada hari kiamat ya. Dan orang ini menunjukkan bahwa dia jauh juga dari ketakwaan, paling jauh, paling berat nantinya setelah Ramadan berlalu jadi orang yang bertakwa. Karena ya setelahnya ketika puasa Ramadan tidak mampu dikerjakan, maka ketika ada perintah-perintahnya itu juga berat melakukannya. Ketika ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dia paling berat untuk meninggalkannya karena tidak terlatih. Ya, dia paling mudah diajak berbuat maksiat. Maka kalau kita lihat ada orang-orang yang melakukan maksiat seperti mungkin istilahnya pencurian, begal, tawuran, itu karena dia tidak berpuasa, tidak dilatih tahan diri. Puasa itu supaya seorang punya pengendalian diri. Ketika nggak puasa, nggak punya pengendalian diri, paling mudah berbuat maksiat, paling mudah, gitu. Dan sebenarnya itu kalau dalam pemerintahan Islam orang yang menampakkan terang-terangan, ya diberikan hukuman dipenjarakan, gitu ya, dipenjarakan. Karena dia terang-terangan sebenarnya melakukan kemaksiatan ya di tengah orang-orang pada ibadah dan tidak menghormati orang yang berpuasa. Jangan sampai kebalik, hormati juga orang yang tidak berpuasa. Ya, ini istilahnya sesat ya. Nah itu sehingga orang ini orang yang malang, yang paling jauh dari ketakwaan, nanti akan menyesal sekali dan diberi hukuman penjara dalam pemerintah Islam. Dan pada hari kiamat disebutkan dalam hadis orang yang tidak berpuasa, ya Nabi SAW melihat satu kaum yang digantung dengan kaki di atas, kepala di bawah, rahangnya robek, mengucurkan darah. Maka beliau bertanya, siapa mereka ini? Disampaikan humul ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Ya, mereka berbuka di siang hari, mereka nanti akan pada hari kiamat akan disiksa dalam keadaan kaki di atas, kepala di bawah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Ya, seperti ini. Kalau siap ya silahkan, dan hidup di dunia hanya sebentar. Ya, lihat aja nanti kita ya seperti ini. Baik, itu mungkin sekedar apa namanya ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tentang hadis bahwa orang di bulan Rajab dan Syaban. Iya, iya betul. Afwan, terkait dengan hadis yang Allahumma ballighna Ramadan, ya. Jadi ada sebuah hadis yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, padahal sebenarnya tidak sahih, bukan dari Nabi SAW, yaitu karena idza dakhala Ramadan atau idza dakhala Rajab, ya qala Nabi SAW ketika masuk di bulan Rajab berkata, ya Allahumma balighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Hadis ini tidak sahih sebagai diterangkan oleh para muhaddisin, bukan dari Nabi SAW. Ya. Tapi kalau seorang berdoa dengan doa ini dan tidak menyandarkan kepada Nabi SAW tidak mengapa. Akan tetapi doa minta disampaikan nggak cukup seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau sampai, banyak orang yang sampai. Makanya kita perlu tambahkan minta juga kepada Allah, di samping disampaikan dimudahkan beramal soleh, dan yang ketiga diterima amalnya. Maka doa yang lebih tepat adalah seperti yang tadi saya sampaikan, Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini dibaca oleh dua orang tabi ketika itu, yaitu Maktul Asyami dan Yahya bin Abi Katsir, ya. Keduanya membaca ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Ini menunjukkan agar kita ketika masuki bulan Ramadan, akan masuki bulan Ramadan, kita bersandar kepada Allah dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita.
Jadi yang tadi hadisnya tidak sahih. Saya kira itu wallahu a'lam. Ada lagi? Ada orang yang bisa depresi atau stres dan juga bahkan gila, tetapi tidak ada ilmu di dalam Al-Quran yang membahas secara spesifik terkait dengan ada orang yang bisa stres atau depresi atau bahkan sampai gila, tetapi tidak ada ilmu di dalam Al-Quran yang membahas secara spesifik. Sebetulnya banyak, karena dia mungkin karena seorang tidak sebenarnya membaca semua Al-Quran dan semua hadis. Di dalam Al-Quran syifa lima fis sudur, obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada, ya, penyakit terhadap yang ada dalam, ya, termasuk stres juga ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Misalnya seorang itu kan ketika dalam menjalani hidup kadang-kadang mendapatkan musibah. Musibah seorang, ya, kadang-kadang setelah dia nggak siap menerimanya, akhirnya dia stres gitu. Sudah ada jawabannya dalam Al-Quran di surah Al-Taghabun misalnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dalam arti dia beriman kepada takdir Allah, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjuki hatinya, dijadikan dia bisa bersabar. Dalam hadis misalnya juga, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik buatnya. In asabat susarra syakara fa kana khairan lah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Ketika mendapatkan musibah, dia pun bersabar, itu baik buatnya. Oleh karena itu ulama menerangkan bahwa orang ketika mendapatkan musibah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabar, dalam arti nahan diri, ya, nahan lisan dari menyampaikan kalimat yang juga tidak menerima kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keluh kesah, marah-marah, ya. Ini sabar. Juga nahan anggota badan, jangan sampai menampakkan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabar. Menjanggut rambut, orang ulu, menampar pipi, merobek baju, guling-guling dan lain sebagainya. Tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah ridho, yakni dia karena paham hikmah dari musibah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, bahwa dengan musibah Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya nanti pada saat masuk ke alam kubur dan di akhirat. Dia pun akhirnya menerima, ya. Dan tingkatan paling tinggi dia bersyukur. Orang kalau sudah memahami hikmah dari musibah yang dia pelajari dari Al-Quran dan hadis, maka dia akan menerima, ya, terhadap musibah yang dialaminya. Dia akan paham dan dia akhirnya merasakan kenyamanan dalam hidup. Nah, ini contoh, dan masih banyak sekali ayat dan hadis yang menerangkan tentang, yakni yang dengan kita mempelajari kita akan memperoleh kebahagiaan dan nyaman dalam hidup, dan insya Allah kita nggak akan yang namanya stres, gitu. Itu kalau kita, maka perlu ditingkatkan membaca, mengkaji ayat, mengkaji hadis berikut syarah atau tafsirnya, maka kita akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Saya kira ini banyak sekali, mungkin susah dihitung jumlah, banyak sekali ayat menunjukkan yang memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Ada lagi mungkin? Atau terakhir, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sama tauhid. Iya. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan dari Ali, dia berkata, Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, tetapi kami mendustakan apa yang engkau dakwahkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hakim. Hadis ini Ustaz, hadis ini ada hubungan dengan Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 33 Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Sekian, jazakumullah khairan. Iya. Allah barakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kata Abu Jahal, sebenarnya kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan apa yang engkau bawa.
Ya, ini kalimat ini juga sudah jelas gitu ya, maksudnya Nabi SAW pribadinya mereka sudah tahu seorang yang jujur, yang amanah, ya. Padahal dari sini sudah diketahui, masa sih kemudian beliau setelahnya berkata tentang Allah tanpa ilmu. Tapi ini adalah bertolak belakang. Seharusnya kalau mereka tahu bahwa beliau seorang yang amin, yang siddiq, yang shadiqul masduq, ya, yang sangat jujur sekali, harusnya mereka juga mendengarkan apa yang beliau bawa. Ini menunjukkan sama aja mereka mendustakan Nabi SAW. Ya. Kalau mereka percaya beliau seorang jujur, harusnya juga mendengarkan apa yang beliau bawa. Adapun surah Al-An'am ayat 33, saya lihat kalau tadi dibacakan, mungkin saya bisa langsung terangkan. 33 itu firman Allah, ya, qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Sesuai sekali, ya. Sungguh kami mengetahui bahwa ucapan mereka, ya, terkait dengan dirimu, ya, itu membuat engkau bersedih, ya. Sebenarnya mereka tidak mendustakanmu, akan tapi orang-orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari ayat-ayatnya. Ya, jadi Nabi SAW mereka akui sebagai orang yang jujur, amanah, ya. Tapi kesombongan mereka, ya, mereka nggak mau menerima apa yang Nabi SAW bawa, sehingga Allah katakan walakinna adh-dhalimina bi ayatillah, terhadap ayat Allah. Kan kalau untuk kejujuran nggak usah ditanya, kau orang yang jujur, terpercaya dari sejak kau kecil, ya, besar di tengah-tengah mereka. Tapi sebenarnya mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, saya kira maksudnya. Jadi memang yang mereka dustakan adalah apa yang Nabi SAW bawa, gitu. Karena mereka nggak mau menerima hati mereka. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi pada subuh ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat difahami, bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri, saya minta maaf kepada Allah. Dan mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.